Tiga perkara yang membuat orang itu hancur. Yang pertama adalah syuhun muta'un. Yang kedua adalah wahawan muttaba'un. Yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i binafsihi. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas banyak hal seru, jadi pastikan kalian subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, mari kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kewajiban kita sebagai orang muslim mukmin adalah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mungkin banyak orang mempunyai keyakinan bahwa tugas amar ma'ruf nahi mungkar, tugas watawasau bil haq watawasau bis sabr adalah tugas seorang ulama, seorang ustadz. Adalah bukan. Itu adalah tugas kita sebagai orang Islam yang beriman. Semuanya itu adalah fardu ain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Jadi semua kita punya tugas fardu ain adalah menyampaikan sesuatu kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran, kemudian mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan pesan Nabi yang termaktub dalam hadisnya, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun muhlikatun. Tiga perkara yang membuat orang itu hancur. Yang pertama adalah syuhun muta'un. Yang kedua adalah wahawan muttaba'un. Yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i binafsihi. Tiga perkara yang membuat seseorang itu bisa hancur. Yang pertama adalah syuhun muta'un. Bakhil yang ditaati. Mungkin banyak orang berpendapat hemat pangkal kaya itu benar. Tetapi kita hemat tidak harus pelit. Kita hemat tetap bisa melaksanakan kebaikan dengan kedermawanan. Adalah Al-Quran, Sunnah menjelaskan bahwasanya kita diwajibkan menyisihkan harta kita dari apa yang kita dapat dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengeluarkan 2,5% untuk zakat. Kalau sedekah ya kita fleksibel ya, mau sedekahnya berapa, tidak ada ketentuan. Yang jelas dalam Al-Quran pun memberi ajaran bahwa kul washrob watasodak fi khairi sarofin wala makhilatin. Makanlah, minumlah, bersedekahlah, jangan melampaui batas. Ya, jadi jangan membangga-banggakan. Jadi kita sedekah, jadi ada sedekah tanpa mengurangi kehematan ya. Jadi jika ingin kaya tidak harus pelit. Jika ingin dermawan tidak harus pelit. Kita bisa melakukan kedermawanan kita dengan sesuai kemampuan kita. Beda dengan zakat. Kalau zakat kita harus melaksanakannya dengan ketentuan, yaitu yang sudah mencapai nisabnya itu keluarkan 2,5% atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Misalnya zakatnya peternak kambing yang sudah mencapai 40 ekor dalam 1 tahun, maka keluarkan 1 dan seterusnya. Itu adalah yang pertama ya. Yang pertama menyebabkan orang hancur adalah bakhil, pelit yang diikuti terus. Jadi banyak mungkin orang ingin kaya tapi akhirnya pelit. Tidak usah begitu. Jadi Allah justru melapangkan orang yang suka berbagi. Dan itu sudah ayatnya mentereng ya. Bagaimana 1 bulir diganti 7, 7 diganti 100, 100 diganti wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang terpenting kita harus yakin benar, yakin sesungguh-sungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu janjinya tidak akan terkhianati ya. Kalau kita mungkin janji bisa bohong, kita bisa berdusta dan lain sebagainya, tapi innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian yang kedua adalah wahawan muttaba'un.
orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Mungkin orang kalau level ekonominya sudah mapan, itu akan tergoda dengan mungkin perempuan, mungkin jabatan, dan lain sebagainya. Maka Islam mengajarkan agar kita selamat, jangan selalu ikuti hawa nafsu. Urusan perut dan di bawah perut harus kita batasi, harus kita ikuti ajaran-ajaran Islam. Kalau kita makan, bagaimana makanlah pas saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kemudian kalau urusan di bawah perut, kita kalau sudah mampu nikah, maka nikahlah. Jangan sampai kita mengumbar hawa nafsu dengan semaunya, dengan mengikuti hawa nafsu kita, semau gue, dan lain sebagainya. Cara berpakaian kita pun harus sederhana. Tadi kul wasrob walbas, makanlah, minumlah, dan berpakaianlah. Ya, itu yang sederhana, tidak boleh melampaui batas, sesuai kemampuan. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita itu harus sesuai kebutuhan. Yang kita penuhi adalah kebutuhan, bukan selalu memenuhi keinginan. Jadi bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Maka jika kita ingin selamat, agar kita tidak tergelincir, agar kita tidak hancur, maka jangan ikuti hawa nafsu. Yang ketiga adalah wa i'jabul mar'i binafsihi. Inilah hati-hati orang yang bangga, yang heran dengan diri sendiri. Orang yang heran, bangga dengan diri sendirinya, berarti sebenarnya orang itu belum yakin dengan eksistensi yang ada pada dirinya. Maka Rasulullah mengajarkan jangan membanggakan diri. Kalau kita beribadah sudah bisa maksimal atau sudah bisa melewati kebiasaan orang lain dalam beribadah, kita tidak boleh membanggakan. Karena apapun itu, gerak-gerik kita adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kemudian jika kita diberi kelebihan, apakah ilmu pengetahuan seorang alim, ya jangan merendahkan orang lain. Jangan sampai seperti iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Inilah sifat iblis. Orang yang membanggakan dirinya berarti dia seperti iblis. Menganggap dirinya lebih baik, menganggap dirinya lebih alim, menganggap dirinya lebih kaya, menganggap dirinya serba lebih dari orang lain. Inilah yang harus kita hati-hati agar kita selamat dunia akhirat. Nasihat Al-Quran, nasihat Rasulullah pasti benar, pasti bermanfaat. Oleh karena itu, sekali lagi, hati-hati dengan 3 perkara. Pelit yang diikuti, bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang ketiga adalah bangga, heran terhadap diri sendiri. Semoga kita semuanya selalu bisa beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk. Karena iblis, kalau kita tidak bisa diajak dengan perbuatan maksiat, maka iblis akan merusak diri kita dengan merusak amal dan niat kita. Apa itu adalah di i'jabul mar'i binafsihi, ada di pembanggaan terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu beristiadzah kepada Allah, selalu membaca Al-Quran, selalu bersolawat kepada Nabi, agar hati kita bersih, agar hati kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani, dimampukan menjalani aturan-aturan Allah yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini tugas kita bersama fardu ain. Kami bukan ustadz, bukan seorang kiai, bukan seorang ulama, tapi hanyalah santri biasa. Semoga bisa saling berwasiat dalam kebaikan. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.